Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita telah membahas Quran Surat Al-Hajj ayat 47, yang merupakan perbandingan jumlah waktu satu hari di sisi Tuhan seperti 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Dalam ilmu fisika dikenal dengan nama dilatasi waktu. Dan juga telah dibahas mengenai Quran Surat As-Sajdah ayat 5, di mana ayat tersebut dalam ilmu fisika membahas mengenai rumus kecepatan, karena terdapat perpindahan dan waktu tempuh. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Kamu, Muhammad, malaikat, dan ruh naik kepadanya. Dalam satu hari adalah banyaknya 50.000 tahun. Kita perhatikan pada ayat tersebut. Kamu, Muhammad, malaikat, dan ruh sama dengan subjek. Naik kepadanya sama dengan arah. Satu hari adalah banyaknya 50.000 tahun, sama dengan perbandingan waktu tempuh. Dalam ayat ini tidak terdapat jarak, hanya terdapat arah dan waktu. Maka ayat ini berhubungan dengan waktu tempuh. Ayat ini menyatakan waktu tempuh Nabi Muhammad SAW, malaikat dan ruh ketika peristiwa Isra Mi'raj selama satu hari, sama dengan atau sebanding dengan waktu tempuh manusia selama 50.000 tahun. Contoh perumpamaan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada pernyataan, beberapa orang pergi ke kota Bandung naik pesawat dalam 2 jam, sama dengan satu hari naik mobil. Pernyataan ini termasuk waktu tempuh karena disebutkan arah, yaitu ke kota Bandung, dan juga disebutkan waktu, yaitu 2 jam jika naik pesawat. Tetapi apabila naik mobil bisa mencapai 1 hari. Pada pernyataan ini tidak diketahui jarak, karena tidak ada posisi awal, hanya ada posisi akhir tujuan, yaitu kota Bandung. Tetapi meskipun di dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4 tidak disebutkan posisi awal, sebenarnya kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra dan Mi'raj pastinya posisi awalnya berada di bumi, lalu naik kepadanya. Jika begitu, apa perbedaan antara Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4 dengan Quran As-Sajdah ayat 5? Pada Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4, Nabi Muhammad, malaikat, dan ruh naik padanya langsung dalam satu arah. Sedangkan pada Quran Surat As-Sajdah ayat 5, terdapat faktor hambatan atau tundaan karena mengatur urusan dari langit sampai bumi. Lalu urusan itu naik padanya secara bolak-balik. Jarak sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak antara 2 buah objek atau lebih yang diukur berdasarkan satuan panjang yang telah ditetapkan atau yang telah terstandarisasi. Misalkan, jarak dari rumah ke sekolah 1 km. Jarak tersebut bisa diukur memakai alat ukur, yaitu meteran. Sedangkan jarak relatif adalah jarak antara 2 tempat yang dihitung berdasarkan satuan waktu,
Misalkan, jarak Jakarta ke Bandung naik mobil ditempuh dalam waktu 2 jam. Hitungan tersebut tergantung dari beberapa faktor hambatan, tergantung kecepatan mobil, dan lain-lain. Jadi, sebenarnya perhitungan jarak pada Quran Surat As-Sajdah ayat 5 yang telah kita hitung pada video sebelumnya merupakan jarak relatif. Begitupun jarak yang akan kita hitung pada Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4 berikut ini. Pada pembahasan ayat sebelumnya yaitu Quran Surat As-Sajdah ayat 5 telah dibahas bahwa manusia dalam 1 tahun menempuh jarak 31.384 km. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh manusia dalam 50.000 tahun sama dengan 50.000 dikali 31.384 sama dengan 1.569.200.000 km. Jarak tersebut sama dengan jarak yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW, malaikat dan ruh ketika peristiwa Isra Mi'raj dalam 1 hari. Atau jika dalam perhitungan manusia sama dengan 354, yaitu jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah, dikali 50.000 hari, sama dengan 17.700.000 hari. Sekali lagi, bahwa jarak tersebut merupakan jarak relatif, tergantung kepada kecepatan dan juga tergantung kepada waktu. Baiklah, sekarang kita akan mencoba sebuah perhitungan yang hasilnya akan mengejutkan. Pada zaman dahulu, kecepatan manusia mungkin hanya 88,656 km per hari. Seperti perhitungan pada video sebelumnya. Kecepatan tersebut jika manusia memakai tunggangan atau kendaraan. Tetapi pada zaman sekarang, mungkin saja dengan kemajuan teknologi, kecepatan manusia menaiki kendaraan di jalan bebas hambatan mencapai 60 km per jam. Atau jika dihitung per hari sama dengan 60 km per jam kali 24 jam sama dengan 1440 km per hari secara kontinu. Dan juga bagaimana jika perhitungan jumlah hari dalam tahunnya kita rubah. Terdapat ayat di dalam Al-Quran mengenai perhitungan tahun berdasarkan matahari atau Syamsiah dan berdasarkan bulan atau Qamariyah. Quran Surat Yunus ayat 5. Dia yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan Dia telah menetapkannya tempat-tempatnya supaya kalian mengetahui hitungan tahun-tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda pada orang-orang yang mengetahui. Bagaimana jika perhitungan jumlah hari pada 1 tahun tersebut dirata-ratakan? Artinya, jumlah hari pada tahun Syamsiah ditambah jumlah hari pada tahun Qamariyah dibagi 2. Hal ini bukannya tidak beralasan, karena dipakai juga pada pasar keuangan, sastra kuno, dan juga dipakai pada kalender Romawi kuno dan Mesir kuno. Jadi,
365,2425, yaitu jumlah hari pada tahun Syamsiah, ditambah 354,3829, yaitu jumlah hari pada tahun Komariah. Lalu dibagi 2, sama dengan 719,6254 dibagi 2, sama dengan 359,8127 hari, dibulatkan menjadi 360 hari. Baiklah, kita akan coba hitung menggunakan kecepatan 60 km per jam. Dan jumlah hari dalam satu tahunnya 360 hari. Satu hari yang ditempuh Nabi Muhammad SAW, malaikat dan ruh ketika peristiwa Isra Mi'raj sama dengan 50.000 tahun. Satu tahun sama dengan 360 hari. Jadi, satu hari yang ditempuh Nabi Muhammad SAW, malaikat dan ruh ketika peristiwa Isra Mi'raj sama dengan 50.000 dikali 360, sama dengan 18 juta hari perhitungan manusia. Kecepatan konstan sama dengan 60 km per jam. Satu hari menempuh 24 jam dikali 60 km per jam, sama dengan 1440 km. V sama dengan S dibagi T, maka S sama dengan V dikali T. Jadi jarak yang ditempuh sama dengan 18 juta dikali 1440, sama dengan 25.920 juta kilometer. Jika satu hari dikonversi ke detik, maka satu hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Maka satu hari sama dengan 24 dikali 60 kali 60, sama dengan 86.400 detik. Maka V atau kecepatan sama dengan 25.920 juta kilometer dibagi 86.400 detik, sama dengan 300.000 km per detik. Tentunya kita tidak asing dengan angka ini. Ya, 300.000 km per detik merupakan kecepatan cahaya. Laju cahaya atau kecepatan cahaya adalah sebuah konstanta fisika universal yang penting dalam banyak bidang fisika. Nilai presisinya adalah 299.792.458 meter per detik. Kira-kira 300.000 km per detik. 186.000 mil per detik. 671 juta mil per jam. Dalam teori relativitas khusus Albert Einstein, kecepatan cahaya selalu sama. Apakah kecepatan 300.000 km per detik ini adalah kecepatan buruk? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang beranggapan bahwa perhitungan tersebut seolah-olah dipaksakan. Baiklah, kita coba menghitung persentase galat atau margin errornya. Pertama-tama, kita menghitung median perhitungan tahun Syamsiah dan tahun Komariah tanpa pembulatan. 365,2425 yaitu jumlah hari pada tahun Syamsiah ditambah 354,3829
yaitu jumlah hari pada tahun Komariah. Lalu dibagi 2, sama dengan 719,6254 dibagi 2, sama dengan 359,8127 hari. Sama dengan 359,8127 dikali 50.000, sama dengan 17.950.635 hari perhitungan manusia. 17.950.635 dikali 1.440, sama dengan 25.906.514.400 km, sama dengan 25.906.514.400 dibagi 86.400, sama dengan 259.843,916 km per detik. Satuan kilometer kita rubah menjadi meter, maka kecepatan Nabi Muhammad, malaikat dan ruh ketika Isra Mi'raj sama dengan 259.843.916 meter per detik. Kita lanjutkan menghitung persentase galat atau margin errornya. Maka nilai perkiraan yaitu kecepatan Nabi Muhammad, malaikat dan ruh ketika Isra Mi'raj sama dengan 259.843.916 meter per detik. Nilai eksak sama dengan nilai presisi kecepatan cahaya, yaitu 299.792.458 meter per detik. Rumus menghitung persentase galat sama dengan nilai perkiraan dikurangi nilai eksak dibagi nilai eksak dikali 100, sama dengan 259.843.916 meter per detik dikurangi 259.792.458 meter per detik, sama dengan 51.458 meter per detik. 51.458 meter per detik dibagi 259.792.458 meter per detik, sama dengan 0,00017 dikali 100, sama dengan 0,017%. Margin errornya bahkan tidak mencapai 0,1%. Batas kecepatan universal atau kecepatan tercepat menurut teori relativitas Albert Einstein adalah kecepatan cahaya. Apakah kecepatan buruk sama dengan kecepatan cahaya? Wallahu a'lam bishawab. Sebagai kesimpulan, ketiga ayat tersebut tidak berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Quran Surat Al-Hajj ayat 47 mengenai dilatasi waktu. Sedangkan perbedaan antara Quran Surat As-Sajdah ayat 5 dengan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4 dikarenakan pada Quran Surat As-Sajdah ayat 5 terlebih dahulu mengatur urusan dari langit sampai bumi. Dalam fisika dianggap sebagai faktor hambatan atau tundaan. Sedangkan Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4 tidak ada faktor hambatan atau tundaan. Jadi, ketiga ayat tersebut tidak berkontradiksi, bahkan saling berhubungan. Karena ketiga ayat tersebut membahas mengenai waktu, yaitu waktu kehidupan di dunia
yang sangat singkat. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.